Oke. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati narasumber pada sore hari ini yaitu Dr. Haji Amir Syah Tambunan MAG, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah dan Sekjen MUI. Yang kami hormati Dr. Muhair Pakana SEMM, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta dan Majelis Ekonomi Kewirausahaan PP Muhammadiyah. Yang kami hormati Dr. Eng Saiful Anwar SEAKCAMSI, Direktur Pasca Sarjana Keuangan Syariah ITB Ahmad Dahlan dan Sekretaris Umum Wakaf Inovatif, serta yang saya hormati Ibu Diah Hesti dan juga Ibu Ketua CSAS Ibu Junarti MSI. Baik, untuk memulai acara kita sore hari ini, mari bersama-sama kita baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum acara ini kita mulai, izinkan saya untuk sedikit mengenalkan profil CSAS. CSAS atau Central Studies of Awqaf ITB AD adalah pusat studi yang berfokus kepada studi wakaf Muhammadiyah, di mana visi dan misinya yaitu menjadi pusat studi wakaf Muhammadiyah yang progresif dalam pengembangan wakaf berkemajuan dan berkelanjutan. Kemudian misinya adalah meningkatkan kuantitas riset wakaf di lingkungan internal Muhammadiyah, melakukan edukasi literasi wakaf pada masyarakat Muhammadiyah di Indonesia, serta meningkatkan sinergitas antara pemangku kepentingan pewakafan untuk pengembangan wakaf Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, marilah kita masuk kepada acara inti, yaitu webinar mengenai wakaf ini. Nah, webinar ini atau sesi diskusi sore hari ini akan dipandu oleh Ibu Diah Hesti selaku moderator. Oleh karenanya, saya persilahkan Ibu Diah Hesti untuk memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Silahkan Ibu Diah Hesti. Oke, baik, terima kasih Mbak Rifa. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara ini. Saya Diah Hesti sebagai moderator acara webinar pentingnya laporan keuangan dan penilaian keuangan berkelanjutan dalam pengembangan aset Pesyarikatan Muhammadiyah. Kita punya waktu kurang lebih 1 jam 10 menit di sini. Hadir di diskusi online kali ini adalah pembicara yang banyak memiliki ilmu dan pengalaman di Pesyarikatan Muhammadiyah. Kami merencanakan ada 4 pembicara, tapi yang hadir saat ini adalah 3 pembicara, yaitu Bapak Muhair Pakana, Bapak Saiful Anwar, dan saya nanti untuk membahas masalah penelitiannya. Gitu. Masing-masing pembicara memiliki kurang lebih waktu antara 15-20 menit. Dan sesi tanya-jawab dilakukan di akhir sesi melalui chat Zoom meeting. Sebelum kita mulai acara diskusi, izinkan saya menyampaikan beberapa fakta terkait diskusi hari ini. Fakta pertama adalah Persyarikatan Muhammadiyah mayoritas memiliki aset wakaf yang manfaatnya langsung digunakan untuk kepentingan agama, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Fakta kedua adalah Persyarikatan Muhammadiyah didorong untuk mulai mengembangkan wakaf investasi atau wakaf produktif, sehingga hasil dari wakaf dapat membantu membiayai operasional wakaf dan meningkatkan kuantitas dan kualitas manfaat wakaf. Fakta ketiga adalah wakaf berkelanjutan atau sustainable wakaf adalah wakaf yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, di mana wakaf ini ada pengolahan aset dan manfaatnya memberikan kontribusi bagi aspek sosial dan lingkungan. Untuk pembicara pertama yang sudah hadir adalah Bapak Muhair Pakana, Rektor ITB Ahmad Dahlan, juga dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dengan judul adalah Korporatisasi Wakaf Produktif Pemanfaatan Sosial Ekonomi dan Pesyarikatan. Kami persilakan Bapak Muhair. Saya ya Bu.
Iya, Buya Amir saja belum datang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bu Hesti, Pak Dr. Saiful Anwar yang saya hormati, Pak Adi, ya, ada Direktur CS, saya seringkali kepleset CSIS gitu ya, mirip ya, Bu Junarti ya. Saya langsung sapa langsung dengan pasangannya Pak Isnan gitu ya. Jadi jangan melangkahi dulu ke yang lain, disapa dulu Bu Junarti dan Pak Isnan langsung satu paket gitulah. Oke, dan mohon maaf ya satu persatu saya belum sempat sebutkan ya. Pertama kita bersyukur dikaruniai oleh Allah kesehatan, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama berkumpul, join, dan sehat selalu, dan yang paling penting alhamdulillah nikmat Islam, nikmat iman masih terpatri dalam diri kita. Amin. Kemudian saya screenshot ya. Bukan screenshot, apa namanya? Oke. Terlihat ya, Bu Hesti, Bapak Ibu ya. Saya sebenarnya tidak terlalu lihai bicara ini, ada Pak Saiful, apalagi, tapi saya pede karena ada Pak Saiful yang bisa ngontrol saya kalau apa salah gitu ya, atau Buya bisa atau teman-teman. Ya, saya menyebut judulnya adalah korporatisasi wakaf produktif, tentu pemanfaatan sosial ekonomi perserikatan. Jadi tidak mungkin, mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari judul utama. Kalau tidak salah ada kaitan dengan laporan keuangan. Jadi mungkin sepintas nggak apa ya, nggak terkait, tapi mudah-mudahan memberikan kontribusi makalah saya ini terhadap judul utama. Nah, korporatisasi wakaf produktif ini kan sudah jelas bagaimana wakaf Perserikatan Muhammadiyah ini dikelola secara social enterprise. Jadi social enterprise Muhammadiyah kan, karena tadi diminta bicara tentang perserikatan ya. Muhammadiyah itu kan organisasi sosial, sifatnya bottom up, bukan top down. Jadi berasal dari bawah ya. Dan itu modal sosial yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Tapi tidak sekedar modal sosial, tapi bagaimana mengkapitalisasi modal sosial itu supaya lebih produktif. Jadi bagaimana mengkapitalisasi modal sosial itu supaya produktif, tidak sekedar dibangga-banggakan bahwa kita memiliki sekian banyak lahan wakaf, kita memiliki sekian banyak aset, kita memiliki cash flow sekian banyak, sekian triliun. Saya kira itu tidak, itu mungkin masa lalu lah ya. Tapi bagaimana kebanggaan-kebanggaan itu kita kapitalisasi. Maka judulnya disebut korporatisasi. Pendekatannya adalah pendekatan usaha ya, pendekatan persero, pendekatannya adalah pendekatan bisnis. Boleh dalam bentuk PT, bisa dalam bentuk bisa dalam bentuk PT, bagaimana mengelola wakaf ini dengan perseroan terbatas, bisa dalam bentuk koperasi ya, bagaimanalah yang jelas dikelola aset-aset wakaf ini
baik itu wakaf tunai maupun non tunai itu dikelola dengan tata kelola perusahaan. Saya kemarin Bapak Ibu ya diminta bicara mirip dengan judul ini. Saya menyampaikan kepada, dan itu di depan warga Muhammadiyah di Kota Serang kemarin, saya mengatakan bahwa Muhammadiyah hingga sekarang sudah beberapa tahun ya, itu sudah mulai menolak, terutama untuk wakaf tanah, wakaf ya lahan ya. Pertama kenapa ditolak banyak, nanti Pak Amirsa mungkin luruskan ya, mungkin karena Muhammadiyah sendiri kewalahan. Ekspektasi publik terhadap Muhammadiyah itu sangat tinggi sehingga banyak lahan-lahan wakafnya atau aset-aset wakafnya itu diserahkan ke Muhammadiyah, dan alhamdulillah banyak yang sudah dikelola. Itu. Kemudian yang kedua, ternyata ada banyak lahan-lahan wakaf terutama atau aset-aset itu tidak clean dan clear. Legalitasnya belum lengkap, mungkin ya tidak sampai 50%, mungkin sekitar 30% yang ini, sehingga Majelis Wakaf PP Muhammadiyah itu kewalahan melakukan legalisasi. Jadi pekerjaan dari tiap tahun ke tahun, Majelis Wakaf kalau tidak salah ya, itu rutinitas hanya bicara tentang legalisasi. Untungnya sekarang itu ada SIMAM, sistem inventarisasi ya, yang bisa membantu. Itu mungkin ya. Kemudian saya agak memaklumi kenapa Muhammadiyah mulai menolak gitu ya. Karena wakaf ini kan tidak semata bersifat sosial, tapi dimensi keakhiratannya, eskatologisnya itu sangat panjang sekali. Kita ditanya di akhirat. Nah, kalau misalnya dibengkalaikan kita Muhammadiyah sebagai nazir, kemudian wakaf-wakaf itu dibengkalaikan oleh Muhammadiyah sebagai nazirnya misalnya, maka tentu Allah akan bertanya di akhirat nanti, itu lahannya ini atau wakafnya ini dari wakif ini dikelola enggak? Tentu Allah sudah tahu itu ya. Ternyata banyak wakaf-wakaf yang tidak dikelola oleh Muhammadiyah. Nah, itu bisa jadi ya mereka yang memiliki NBM nomor baku Muhammadiyah nggak bisa masuk surga. Karena apa? Karena membengkalaikan harta-harta atau wakaf-wakaf dari para wakif. Jadi nanti di hadapan Allah itu kita umpetin itu nomor baku Muhammadiyah. Ya, diumpetin. Karena apa? Ini dosa kolektif kita semua karena banyak wakaf-wakaf itu tidak dikelola dengan baik oleh Muhammadiyah. Nah, tentu paling utama yang ditanyakan adalah memang pengelola majelis wakaf. Ya, terutama Pak Amirsa nanti. Ya, gitu loh. Nah, ini maksud saya sehingga karena merasa majelis wakaf bertanggung jawab penuh, maka rutin tiap periode ke periode kita melakukan proses legalisasi. Itu pun tidak clean dan clear karena cukup banyak yang masuk ya memberikan wakafnya ke kita. Nah, karena itu saya sangat senang misalnya ITB-AD ya itu membantu majelis wakaf memikirkan hal tersebut ya, tidak semata legalisasi tapi bagaimana ITB-AD atau para akademisi Muhammadiyah itu membantu memberikan solusi supaya wakaf-wakaf yang masuk itu menjadi wakaf yang produktif. Konteks ITB Ahmad Dahlan kan ini sangat sejalan karena Social Technopreneur University. Artinya bagaimana modal social enterprises yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu digitalisasi, kayak gitulah. Itu namanya Social Technopreneur University. Saya kira itu Bu Hesti, Mas pembukaan ya, karena waktunya singkat. Ini Bu Hesti minta CV ya, ini aja lah Bu. Oke, ini nanti saya kirim. Oke, nah saya sering kemana-mana kalau di hadapan ini sering kali ini saya kutip ya, nggak apa-apa walaupun kita sering kali saya sampaikan ini
DNA Muhammadiyah itu gerakannya adalah DNA-nya itu ya gerakan sosial ekonomi, ya DNA-nya. Makanya pilar Muhammadiyah itu ada 3 gerakannya, gerakan pendidikan termasuk gerakan tablik ya. Kemudian yang kedua adalah gerakan di bidang kesehatan ya. Kemudian yang ketiga adalah gerakan ekonomi dan bisnis. Nah, gerakan yang terakhir ini baru dicanangkan kira-kira tahun 2015, jadi sangat terlambat. Tapi tidak ada istilah terlambat dalam jihad, dalam pergerakan. Dan pola-pola gerakannya jelas bersandar ini teologi Al-Ma'un, sudah sama-sama kita ketahui. Ya, teologi Al-Ma'un itu adalah teologi tentang pemberdayaan, tentang advokasi, ya, bagaimana mengangkat harkat dan martabat masyarakat, ya, masyarakat terutama mereka yang mustad'afin. Nah, itu seringkali disampaikan oleh Kiai Dahlan dan seringkali terlupa. Ada satu teologi, istilah kita itu teologi, adalah Al-Asr. Teologi Al-Asr ini adalah teologi waktu. Kiai Dahlan itu inovasi unggul, inovatif yang sangat unggul. Ketika misalnya sistem sekolah masih model lesehan, model Muhammadiyah sudah membuat sekolah modern, pakai bangku, bahkan guru-gurunya pakai dasi. Bahkan guru-gurunya pakai pakai kursi, pakai bangku ya, pakai dasi. Saya kira itu sebuah inovasi. Maka istilah Pak Saiful itu wakaf inovatif. Wah, ini wakaf inovatif itu ya seperti ini. Wakafnya itu Al-Ma'un, inovatifnya itu Al-Asr. Inovasi itu waktu. Jadi saya tafsirkan Al-Asr itu inovasi. Artinya bagaimana kita merespon waktu melampaui zaman yang ada sekarang ini. Dan alhamdulillah apa yang dilakukan Kiai Dahlan seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini dari Majelis Wakaf ya, mohon diluruskan nanti. Oh kok ini, oke. Ya, nah bagi milenial ya, ini banyak hadir milenial, bagaimana lifestyle ya wakaf ini sebagai gaya hidup kita, hidup terutama yang milenial. Tentu ya harus pendekatannya milenial juga. Saya sangat senang misalnya Bu Hesti menggunakan lagi membangun, mendevelop digitalisasi wakaf. Insya Allah Bapak-bapak Majelis Wakaf, teman-teman dari ITB-AD dan kampus-kampus lain yang konsen dengan wakaf itu siap membantu. Tapi mungkin dalam konteks itu ya, dalam konteks kajian, konteks studi, inovasi dan juga digitalisasinya. Nah, kita sudah tahu ya, kalau dibanding zakat memang jelas kalau zakat ya. Kalau wakaf ini memang jarang dibicarakan dalam Al-Quran menurut saya ya. Tapi kalau zakat ini ada asnafnya malah 8 golongan gitu ya. Kemudian wakaf ini kan nanti ya menahan aslinya dan mengalirkan manfaatnya. Ini saya kira sudah pada tahu semua ya. Aslinya itu ditahan dan mengalirkan manfaatnya karena memberi efek multiplier efek kepada kemanfaatan masyarakat. Nah, menahan aslinya itu dikaitkan dengan hubungan eskatologis kita, hubungan ketuhanan kita, hubungan keakhiratan kita, sehingga akan memberi pahala jariah. Kita kalau meninggal atau mati kan yang terputus semuanya kecuali 3 hal. Tentu yang nomor 1 tentang pahala amal jariah kita, dan amal jariah kita itu adalah wakaf. Jadi semakin kita banyak memberikan wakaf, insya Allah itu akan jariah. Kita mungkin sudah ratusan tahun, mungkin berabad-abad meninggal, tapi karena ada pahala jariah, amal jariah kita terus menerus akan seperti yang
sahabat Nabi ya, siapa Utsman bin Affan itu kan memberi dan sampai sekarang itu sudah ribuan tahun yang lalu sumurnya itu masih bisa dipakai hingga sekarang, juga kebun kurmanya sahabat-sahabat Rasulullah, dan itu memberi pahala walaupun sahabat-sahabat Rasulullah tersebut sudah lama meninggal, tetapi masih memberi manfaat sampai sekarang. Nah, bagaimana kita yang masih hidup memikirkan membuat sesuatu di mana kita pahala kita terus-menerus kita nikmati walaupun sudah puluhan ratusan tahun lamanya kita sudah meninggal, dan itulah manfaatnya wakaf. Kalau zakat sedekah itu kan sangat terbatas ya, sangat terbatas. Nah, ini Bu Hesti, kemudian saya mungkin tidak usah masuk ke wilayah ini terlalu lama ya, karena Majelis Wakaf lebih paham ini ya. Tapi yang jelas wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakan. Jadi saya tuh bicara tentang melembagakannya. Nah, cara melembagakannya menurut saya mengkorporatisasi. Jadi mengkorporatisasi. Nah, kenapa mengkorporatisasi ini? Supaya mungkin dalam konteks ini Majelis Wakaf, mohon maaf, itu bicara legalisasinya ya, supaya clean dan clear. Korporatisasi ini kita buat sebuah PT persero, apakah dalam bentuk, bisa juga dalam bentuk badan usaha milik Muhammadiyah BUMN, kemudian juga bisa juga dalam bentuk koperasi dan seterusnya ya, koperasi wakaf. Ini melembagakan, tapi dikelola secara tata kelola. Kita Muhammadiyah sebagai nazir, tetapi pengelolanya nanti itu profesional, tidak bagian dari nazir menurut saya. Punya komisaris, punya punya direksi, punya manajer, punya CEO mengelola wakaf-wakaf ini, dan tidak terkait jadi mereka memang digaji secara profesional. Karena apa? Terus terang ya, kita pengelola majelis ekonomi, kadang waktu kita mengelola majelis ini waktu sisa-sisa, sehingga mengurus ratusan ribu hektar wakaf atau aset atau wakaf-wakaf lain itu terbengkalai karena apa? Kesibukan kita pada rutinitas pekerjaan kita di luar. Jadi sisa-sisa waktu kita, kalau mau jujur seperti itu. Sehingga karena kita tidak mengelola secara korporatisasi, maka wakaf-wakaf tadi itu terbengkalai, dan akhirnya kita meninggal ya dituntut oleh Allah, kok Anda menyia-nyiakan wakaf orang gitulah. Maka salah satu solusinya ya dikorporatisasi, cari orang yang mau berinvestasi mengelola kita dalam bentuk syirka atau bentuk apapun jenisnya. Saya kira modelnya seperti itu. Perlu kita pikirkan, terutama Majelis Wakaf membuat sebuah badan usaha milik Muhammadiyah BUMN dan mengundang investor juga, tidak ada masalah untuk kita. Nah, saya kira mohon maaf ya, mungkin Majelis Wakaf sudah punya PT nama, tapi saya pikir itu yang penting untuk kita tidak sia-sia menyia-nyiakan, memubazirkan lahan-lahan wakaf atau produk-produk wakaf lain yang ada yang diserahkan ke Muhammadiyah. Oke, kemudian saya kira ini nggak usah, tapi ya maksud saya, kita kan bicara tentang terutama nazir ya, persoalan utama wakaf ini kan di nazirnya, di kitanya Muhammadiyah, terutama kita majelis-majelis wakaf ya. Nah, jadi menjelaskan nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Oke, nah ini ada di pasal 43 Undang-Undang Wakaf tadi, ayat 3, pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara produktif. Jadi kalau kita hanya ngurus legalisasinya semata. Assalamualaikum. Waduh, Pak Kiai. Ayo Mbak Siti. Sebentar, saya selesaikan ya. Lagi Zoom. Sorry. Oke.
Lanjut, pakai terselamat datang, Buya. Saya bicara tentang. Bagaimana? Pak Rektor, Oke. saya dulu atau bagaimana? Udah Saya ada jalan, meeting. udah jalan. Hah? Karena nungguin tadi Buya, Bu Hesti minta saya, nggak apa-apa. Oh gitu. Oke, jadi Buya, saya melihat perspektif ini mungkin sudah dilakukan oleh ini ya. Ini kan kita, saya sama Pak Saiful dan teman-teman ini kan mewakili Mbak Siti sama. bagaimana kampus kita ini menjadi mitra sejati dengan Majelis Wakaf. Ya, Majelis Wakaf. Nah, salah satu usulan saya bagaimana menguatkan korporatisasi wakaf ini. Nah, di pasal 43 ini kan disebutkan pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ini dilakukan secara produktif. Ya. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat 1 diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. Saya nggak tahu sudah ada lembaga penjamin syariah ya. Ini. Oke. Nah, ini nazir ini nah kita ini konteks nazir ya, kan kaitannya saya bicara korporatisasi ya, korporatisasi. Jadi nazir ini kan terdiri dari orang yang, jadi nazir ini ya kita ini Majelis Wakaf ya terdiri orang-orang yang mengerti fikih wakaf dan undang-undang wakaf. Ya, tentu sebagian anggota nazir mestilah mengerti undang-undang wakaf dan mengerti tentang praktek-praktek investasi. Ya, tentu harus kalau ya tentu Islam, orang Islam. Nah, ini konteksnya Bapak Ibu ya Bu ya. Khusus untuk nazir yang terlibat di dalam pengembangan harta wakaf dan khususnya wakaf produktif perlu dibuat organisasi yang sama dengan organisasi korporasi bisnis seperti perusahaan atau PT. Saya kira itu menurut saya salah satu solusi ya untuk mengoptimalkan. Nah, ini kira-kira susunannya ya, direkturnya yang saya sebut tadi, kemudian organisasinya ya, manajernya itu betul-betul profesional, tetapi orang-orang ini ya bukanlah sebagai nazir yang mereka yang direkrut tadi, yang profesional tadi. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan sesudah Muktamar Muhammadiyah sudah ada perusahaan terbatas atau badan usaha milik Muhammadiyah yang mengelola wakaf-wakaf ini. Bahkan kalau bisa, kalau kami di Majelis Ekonomi itu satu PWM, satu wilayah, satu satu BPRS, satu daerah itu satu BTM, ya istilahnya SDSB, satu daerah satu bank SDSB. Kalau nanti mungkin satu wilayah satu perusahaan terbatas yang mengelola wakaf-wakaf ini, kemudian nanti ada induknya namanya holding perusahaan yang mengelola wakaf-wakaf ini. Saya kira itu solusinya supaya tidak terbengkalai, mubazir. Harus dikelola secara profesional, tapi tentu dengan prinsip-prinsip syariah ya. Nah, misalnya kita punya wakaf di sektor real, industri pertanian, perkebunan, pertambangan, tambak, perikanan, nelayan, jasa pendidikan, pelatihan, dan seterusnya. Saya kira ini bisa dikorporatisasi ya. Kemudian sektor finansial, saya kira Majelis Wakaf sudah menyampaikan bagaimana wakaf untuk saham, obligasi, sukuk, pasar modal, reksadana, deposito. Saya kira ke depan ini kita pikirkan supaya wakaf-wakaf ini lebih canggih lagi, lebih dahsyat nanti, memberi kemaslahatan bagi umat kita. Nah, ekspektasi umat ini terlalu besar kepada Muhammadiyah, besar sekali, dan kita bagian dari itu, terutama ITB Ahmad Dahlan bagian dari itu ikut juga bertanggung jawab memikirkan solusinya bagi Muhammadiyah apa. Karena terlalu banyak wakaf-wakaf di Muhammadiyah yang terbengkalai dan kadang saya sedih juga gitulah. Maka Bu Junarti ya, kita memanfaatkan pusat wakaf ini, pusat studi wakaf ini, CSIS ini, memberikan kontribusi pikiran-pikiran kepada terutama ke Majelis Wakaf. Bisa dalam bentuk misalnya model bisnis ya. Mohon maaf mungkin Pak mungkin sudah banyak dibicarakan ini kajian-kajiannya, misalnya prinsip mudharabah
ya. Misalnya tanah wakaf yang diterima oleh nazir dapat diinvestasikan melalui investasi langsung dalam bentuk mudharabah, ya. Nazir bisa mencari partner, jadi kita majelis wakaf misalnya bisa mencari partner yang profesional dalam berbisnis, dan yang terbaik itu dilaksanakan dalam bentuk mudharabah muqayyadah. Seperti ya ini karena muqayyadah membangun gedung di mana nazir bisa mendapatkan keuntungan melalui penyewaan gedung, ya, atau membangun perumahan di mana keuntungannya berbagi, ya, kita antara sohibul mal, ya, dengan pengelola dengan mudharib. Saya kira ada musyarakah, saya kira juga model-model seperti ini mungkin perlu kita, walaupun ini gagasan-gagasan lama, tapi perlu kita bicarakan. Skema-skema tidak saja diskemakan dalam keuangan atau perbankan syariah. Prinsip musyarakah ini juga bisa kita lakukan di wakaf ini. Jadi misalnya dalam investasi musyarakah, risikonya tentu jauh lebih kecil, di mana nazir akan bekerja sama dengan pengusaha yang sudah mempunyai bisnis yang stabil. Jadi kita cari nazir kita ini mencari pengusaha yang sudah mapan, yang sudah mempunyai bisnis, dan dipastikan bahwa bisnis yang dipilih adalah bisnis risiko rendah. Umpamanya seperti ini, Bapak Ibu, nazir memiliki sebidang tanah. Ini kan tanahnya Muhammadiyah banyak sekali di tepi jalan, dan dia bisa berkongsi dengan partnernya, membuat misalnya stasiun pengisian listrik misalnya, gitu ya, atau bahan bakar umum. Atau tanah tersebut boleh juga dibangun ruko, keuntungan. Nah, saya misalnya, mohon maaf, misalnya kita punya wakaf di daerah seksi sekali, di daerah Tanah Abang itu ya terbengkalai puluhan tahun. Saya kira banyak yang ini kalau misalnya dibuka untuk bisa berinvestasi di situ, ada yang bisa bangun hotel di situ. Tapi kan sampai sekarang lahan itu tidak dimanfaatkan karena tidak pernah dibuka peluang untuk kita berinvestasi di situ. Akhirnya mubazir lahan itu. Dan cukup banyak lahan-lahan seperti itu di Muhammadiyah. Itu bisa juga dalam bentuk murabaha, misalnya melalui investasi murabaha, risikonya malah jauh lebih rendah. Umpamanya dana wakaf diinvestasikan dalam bentuk membangun rumah, tinggal kemudian dijual melalui prinsip murabaha kepada pembeli. Saya kira pola-pola seperti ini ya Bapak Ibu ya, ini kan pola-pola korporatisasi wakaf supaya bisa produktif. Nah, kemarin saya di Muhammadiyah Serang ya punya lahan luar biasa yang maka buat wakaf sawah produktif. Nilainya per meter itu 50.000 meter persegi kali 4 hektar ya 2 miliar. Kita ya berpatungan semua wakaf-wakaf itu, dan alhamdulillah sudah kalau berapa itu kemarin ya sudah ada 1 M. Nah, sawahnya bisa sampai 2-3 kali per tahun itu bisa panen ya. Dan insya Allah mudah-mudahan banyak peserta mau wakaf di sini ya. Dan tentu aplikasinya, digitalisasinya perlu penting Bu Hesti ya. Nah, makanya seperti itu yang dilakukan. Saya kira sudah cukup banyak dipraktekkan di tempat-tempat lain di Muhammadiyah. Misalnya gini, tanah-tanah yang dikuasai oleh nazir dapat ditanami dengan prinsip musyarakah, di mana petani diberi benih dan biaya pengelolaan kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian bersama. Selain prinsip musyarakah ini bisa prinsip musyarakah, di mana lahan-lahan yang dimiliki lembaga wakaf dikuasai nazir, ditanami secara menyeluruh, dan pemeliharanya diserahkan kepada perorangan atau perusahaan, dan kalau panen hasilnya dibagi sesuai perjanjian. Saya kira skemanya kaya sekali. Islam ini menurut saya skema-skema itu sangat kaya, hanya memang skema-skema itu lebih banyak diterapkan di dunia keuangan, di dunia perbankan, di dunia social enterprise belum terlalu dikenal. Saya kira kita bisa memakai skema-skema ini dalam pengelolaan wakaf, dan cukup banyak prinsip sewa menyewa. Saya kira cukup banyak ya yang bisa kita tinggal memilih mana opsi yang bagus untuk mengkapitalisasi wakaf-wakaf ini. Ada juga tema-tema ini, ada tema istisna, kemudian istibdal gitu, macam-macam ya Bapak Ibu. Dan ini pasti sudah Bapak tahu ya, dan
saya kira ini seringkali disampaikan oleh Pak Saiful ya, contoh-contoh wakaf produktif di beberapa negara, dan ternyata memang dikelola secara korporatisasi. Ya, korporatisasi dikelola, maka muncullah misalnya ini International Islamic Relief Organization ya, Saudi Arabia telah ini 6 proyek wakaf di Mekah. Ini kan wakaf juga ya, Bu Hesti ya, Pak Saiful, yang saya ini sengaja saya foto di sini. Ini nih tower wakaf ini di depan tanah suci kita. Dan cukup banyak di hotel-hotel di Arab di Timur Tengah, misalnya di Orphan Wakaf hotel 30 lantai yang keuntungannya digunakan untuk membiayai anak-anak yatim di 128 negara. Padahal jadi keuntungan hotel ini ya 30 lantai itu digunakan kepada anak-anak yatim. Pahalanya jalan terus-menerus, padahal hanya sekali bangun hotel, tapi insya Allah pahalanya sampai abadi. Coba misalnya kita bayangkan Educational Care Wakaf Tower di Mekah juga 22 lantai yang keuntungannya digunakan untuk membiayai 30 institusi pendidikan di seluruh dunia. Dahsyat sekali. Dan sekali lagi Muhammadiyah insya Allah bisa seperti ini ya, asalkan dikelola secara korporatisasi wakaf-wakaf itu, tidak lagi konservatif primitif seperti ini yang dilakukan selama ini. Seperti ini juga ya, sangat banyak sekali ini yang saya ini wakaf juga ya, yang sebelah kiri ini kalau nggak salah ini gedung yang social development wakaf ya, dakwah wakaf juga 28 lantai, keuntungannya akan digunakan untuk beasiswa 13.000 mahasiswa, 720 mubalik di 365 center-center Islam di seluruh dunia. Luar biasa ya, luar biasa, dikelola dengan baik, sekali bangun tapi dasar luar biasa memberi kemaslahatan. Juga di Malaysia kumpulan wakaf An-Nur juga seperti itu ya, sukses membangun beberapa klinik dan rumah sakit di Malaysia. Sekarang juga ini hotelnya sudah selesai ya, dan cukup banyak dilakukan di Malaysia, dan saya kira pengelolaan wakaf Malaysia jauh lebih bagus dibanding kita, apalagi negara jiran yang paling dekat dengan kita, dan seringkali disampaikan oleh Pak Saiful. Nama lembaganya kalau nggak salah Waris ini ya, Waris ini mereka menginvestasikan dana wakaf mereka dalam bentuk musyarakah di berbagai outlet makanan. Di Singapura mereka mendapatkan wakaf dari potongan gaji setiap bulannya bagi masyarakat Muslim Singapura. Waris ini juga menginvestasikan dananya pada sentra bisnis yang dikelola oleh orang-orang Islam. Saya kira banyak. Saya kira ini juga saya ambil dari makalah Pak Rukmana, Prof ini juga contoh ya, Al-Azhar luar biasa, dan ini Al-Azhar udah sekian abad berdiri, dan karena wakaf akhirnya mereka pendirinya sampai sekarang pahala jariahnya jalan terus. Ini yang obsesi kita semua, terutama yang muda-muda ini, bagaimana memikirkan supaya kita punya legacy, punya warisan yang terus-menerus pahalanya mengalir untuk kita semua, dan wakaf adalah solusinya untuk itu ya, karena memberikan manfaat kepada banyak orang, dan juga pahala jariahnya di mata Allah itu terus menerus. Nah ini saya kira nggak usah ini juga karena waktunya sangat terbatas. Ini kadang kita hanya bangga angka-angka ini. Terus terang saya sudah mulai tidak bangga lagi dengan angka-angka ini. Ya, jumlah amal usaha Muhammadiyah banyak, 457 rumah sakit, punya perguruan tinggi. Saya mulai ini karena apa? Masih banyak yang belum kita kerjakan. Banyak hal sehingga kebanggaan seperti ini harus kita optimalkan, dan bisa dilakukan dengan prinsip korporatisasi. Ini juga sekolah, kita punya murid yang luar biasa. Ini potensi wakaf ya, kalau kita menggarap para siswa ini hampir 1 juta, santri kita hampir 50.000, kemudian mahasiswa kita 160.000, kita literasi wakaf ke mereka, dahsyat luar biasa. Hanya memang wakaf ini harus dikelola secara profesional, tidak setengah hati dan tidak sisa-sisa waktu. Oke, kemudian total yang kerja di Muhammadiyah ini banyak sekali.
hampir 150 orang yang kerja di Muhammadiyah yang digaji. Nah, ini sasaran untuk wakaf kita. Maksud saya sasaran mereka bisa jadi wakif. Cukup banyak sekali. Oke, ini dari Pak Amir saya. Obsesinya Pak Amir saya seperti ini nih. Rumah sakit standar nasional jangan lagi kayak kumuh-kumuh gini nih, ya. Gitu ya. Majelis wakaf ini kemana-mana, Buya ya, ini obsesinya. Jadi bagaimana pembangunan gedung ini juga harus gagal-gagal lah. Jadi kalau Muhammadiyah gagal kan itu gedungnya, waduh luar biasa. Saya kalau kita jalan sepanjang segitiga emas itu tidak satu pun gedung Islam ya dimiliki Muslim. Hanya ke Fatmawati baru kita dapat tower 165. Itu satu. Gitu. Muhammadiyah belum ada. Kalaupun ada itu di balik gedung-gedung tinggi gitu ya. Itu pun juga nah ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Itu pun di balik gedung-gedung itu kita kumuh-kumuh gedung-gedungnya. Padahal kita kaya. Ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada lahan yang diberikan ke kita ya. Mungkin Majelis Wakaf sudah ya. Ini masuk ke Majelis Ekonomi. Nah, nanti mungkin kami laporkan ke Majelis Wakaf ada lahan 82 hektar ya Pak Amirsa di Komodo Manggarai ya. 82 hektar sudah didatangi oleh PP Muhammadiyah dan ini sudah kalau tidak salah udah legalitasnya masuk ya, sudah clear dan clean kalau tidak salah. Ada kita ingin uji coba Pak mengkorporatisasi lahan ini 82 hektar dan tempatnya ini tempatnya ini dekat Teletabis Bukit Teletabis dekat dekat Labuan Bajo, kira-kira 10 kilo dari Labuan Bajo. Ini lahannya luar biasa kalau tidak salah ya. Saya ketika ada penawaran ini dari Pundi Nusa yang ingin melakukan investasi, saya bilang ke teman-teman Majelis Wakaf, Majelis Ekonomi, terima saja supaya lahan wakaf ini di 82 hektar ini pun juga mulai susut ya, karena kita nggak urus, sudah berpuluh tahun lahan itu kita tidak urus. Kalau ada yang mau asalkan akadnya bagus ya silahkan saja dengan korporatisasi. Mereka menawarkan membuat agropolitan dan ekowisata di tempat itu. Daripada kita nganggap bahwa kita bisa, taunya tidak bisa, akhirnya mubazir keburu meninggal, di akhirat kita dituntut. Dan yang paling dituntut itu Majelis Wakaf, Buya. Ya, terutama ya nah saya bisa menghindar, saya hanya Majelis Ekonomi ya Allah. Yang paling penting itu ya Majelis Wakaf. Jadi saya nggak mau gitulah. Saya akan menghindar nanti ketika ditanya oleh Allah. Saya Majelis Ekonomi tidak pernah menyanyiakan wakaf-wakaf orang gitulah. Ya, kalau Majelis Wakaf mungkin ya kayak gitu. Ini luar biasa. Nah, kemudian juga bisa masuk ke sukuk. Kemarin kita menjajaki untuk sukuk ya, ternyata sukuk ini bukan di Muhammadiyah Perserikatan atau di PP, tapi harus mulai dari BUMM-nya Badan Usaha Milik Muhammadiyah dan juga di amal-amal usahanya kita menjajaki. Dan saya kira pernah Buya Amirsa menyampaikan ini bagaimana kita wakaf ini masuk dalam mekanisme sukuk dan seterusnya. Saya kira itu saja Bu Hesti. Demikian mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor, seperti biasa provokatif dan sangat menggugah. Gitu. Semoga dengan mendengarkan paparan dari Bapak Rektor Pak Muhair Pakana, kita lebih memikirkan bagaimana ini korporatisasi untuk pengelolaan aset wakaf Muhammadiyah sehingga kualitasnya meningkat. Di partisipan Majelis Wakaf sudah hadir ada Buya Amirsa dan Pak Petrimen. Buya Amirsa boleh untuk memberikan pengantar terlebih dahulu. Gimana, saya bisa masuk sebentar? Bisa Pak. Kami persilakan Buya Amirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sore ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian serial keberapa ini? Saya lupa udah. Sekira 3-4 kali ya. Ini bagaimana potensi wakaf di Indonesia karena kebijakan pemerintah Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf Amin ini memang
bagaimana menjadikan wakaf sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang potensinya menurut BWI angkanya itu 190 triliun, kira-kira begitu. Kalau zakatnya 217 triliun. Jadi bisa diperkirakan bahwa zakat wakaf itu atau jiswab sepertiga APBN di tengah kesulitan kita dalam pembiayaan APBN. Ini poin pertama dulu. Jadi Pak Mukhair, Pak Rektor, Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau ini bisa kita konkretisasi, maka ini tidak sekedar berwacana. Sebab wacana semacam ini sudah terlalu sering kita diskusikan sebenarnya ya. Nah, karena itu supaya tidak berwacana, saya setuju yang dikatakan Pak Rektor tadi, harus ada lembaga yang secara profesional berbicara tentang bisnis ya. Nah, karena itu lembaga-lembaga bisnis ini harus kita dorong. Sebab perguruan tinggi hemat saya, ormas seperti NU, Muhammadiyah, tidak bisa menjadi lembaga yang melakukan bisnis secara operasional. Nah, karena itu para praktisi pengusaha ini harus kita dorong membuat lembaga-lembaga bisnis yang skema pembiayaan dan akadnya sesuai syariah, di mana DSN sudah melakukan banyak kajian, bahkan melahirkan fatwa. Sampai saat ini 140-an ya fatwa kita, yang intinya fatwa ini memang membuat satu skema pembiayaan yang di sektor real, termasuk zakat dan wakaf. Nah, zakat ini juga Ijtima Ulama yang baru saja 9 sampai 11 November lalu kita buat satu akad Qardun Hasan ya. Jadi zakat itu boleh dijadikan sebagai modal yang secara bergulir, sehingga bisa menggerakkan sektor usaha real, sektor usaha mikro, yang pada dasarnya usaha mikro kita memang kesulitan pembiayaan, karena terus terang pembiayaan di perbankan itu harus skema pembiayaan di perbankan. Tapi skema pembiayaan lewat zakat tentu dipermudah dengan jaminan kelompok-kelompok yang nanti bisa menggerakkan kelompok-kelompok usaha ini. Itu pertama yang ingin sampaikan ya. Dan yang kedua, jadi ini kembali ke tadi jiswab ini bagaimana dari angka-angka menjadi satu kenyataan. Nah, kenyataan ini tentu harus ada. Tadi itu yang kedua, skema pembiayaannya itu ya. Nah, ada yang sekarang baru dilakukan oleh pemerintah itu ada cash cash wakaf link sukuk ya, CSWL ya. Dan nanti bisa sebenarnya kalau lembaga-lembaga bisnis mau menerbitkan lagi bisa satu skema lain, tidak sekedar cash wakaf link sukuk, tapi sukuk link wakaf. Jadi wakaf link sukuk maksudnya, wakaf link sukuk. Jadi wakafnya dulu kita kumpuli menjadi satu potensi link. Jadi kembalikan dari cash wakaf link sukuk. Jadi kalau yang pertama tadi cashnya dulu, dan itu diterbitkan oleh serialnya oleh Departemen Keuangan. Baru kita hanya mengambil manfaat sedikit dari cash, dana cash yang jadi cash wakaf link sukuk. Tapi kalau sebaliknya, wakaf link sukuk, wakafnya kita kumpuli, itu menjadi satu kekuatan usaha, potensi pembiayaan. Nah, ini belum ada aturan yang kita dorong, BI, Departemen Keuangan, BWI, Pak Nuh, saya sudah diskusi dengan Pak Nuh, ini bisa kita gunakan sebenarnya. Dalam rangka apa? Pembiayaan yang selama ini kita terkendala. Jadi apa yang disampaikan Rektor Pak Mukhair itu ya kalau kita ambil akar masalahnya cuma satu saja, yaitu pembiayaannya masih mentok kita. Nah, pembiayaan yang mentok ini harus kita cari terobosan. Kenapa? Karena dana-dana yang ngendap di tanah-tanah wakaf itu ada dua masalah. Pertama, tanah wakaf ini tidak bisa dijadikan
jaminan yang bisa dijadikan jaminan asetnya. Jadi misalnya ITB Ahmad Dahlan itu tanah wakaf, ya. Tanah wakaf nggak bisa dijadikan agunan. Yang bisa diagunan asetnya. Asetnya apa? Kampus ITB Ahmad Dahlannya. Kira-kira begitu. Nah, ini clear ini. Jadi Pak MUI juga sudah ngeluarin fatwa, di mana fatwanya juga mengatakan seperti itu, bahwa wakaf tidak bisa dijadikan jaminan. Kenapa? Karena wakaf itu pada akhirnya adalah milik Allah yang dikelola oleh kita sebagai pelaku-pelaku usaha maupun pendidikan. Nah, karena itu harus kita ambil cara-cara yang lebih inovatif. Nah, lembaga perguruan tinggi yang punya kajian bisa melakukan ini, dan setelah itu maka kita serahkan ke lembaga bisnis. Supaya apa? Supaya pembiayaannya memang dilakukan secara bisnis, sehingga prakteknya secara profesional, gitu ya. Nah, yang ketiga yang saya juga garis bawahi apa yang disampaikan rektor tadi, yaitu Indonesia ini memang menurut saya belum punya satu budaya ini ya, budaya pengelolaan wakaf yang bisa kita jadikan sebagai sukses story, atau sukses story ini dengan kata lain kita cloning ya, seperti halnya Malaysia sudah punya, Arab Saudi apalagi. Ketua Umum Kiai Miftah akhir dari beberapa bulan lalu ya itu ke Kairo ya. Kairo itu memang 2/3 pembiayaannya dari potensi wakaf, bukan dari seperti kita APBN ya, karena APBN terbatas. Jadi wakafnya sudah luar biasa, itu bisa menjadi aset yang sangat besar untuk menggerakkan perekonomian di Mesir. Bayangkan mereka pengelola wakafnya sudah ratusan tahun. Nah, maka Indonesia juga kita harapkan ke depan harus ada menteri wakaf. Menteri wakaf ini penting ini, ya, supaya apa? Supaya ada yang secara khusus. Sebenarnya gagasan ini sudah lama disampaikan oleh beberapa pakar di Indonesia, tetapi tampaknya nomenklatur untuk melahirkan Kementerian Wakaf ini memang belum, sampai sekarang belum. Jangankan Kementerian Wakaf, ya untuk setingkat dirjen wakaf pun belum ada. Yang ada baru Direktur Wakaf dan Zakat, malah digabung sekarang. Kalau dulu terpisah, Direktur Wakaf, Direktur Zakat, malah sekarang digabung. Jadi bayangkan ya, apa yang kita bisa lakukan lewat dua kelembagaan Kementerian Agama ini, menyelesaikan problem-problem wakaf aja masih belum sepenuhnya bisa dilakukan. Jadi ini problem infrastruktur ya menurut saya. Nah, infrastruktur yang harus kita benahin. Jadi satu tadi soal pembiayaan, soal akad, dan yang ketiga soal problem infrastruktur yang negara memang harus hadir untuk menyelesaikan problem wakaf yang tadi saya mengatakan potensinya lebih dari 190 triliun ya. Demikian juga zakat lebih dari 200 triliun. Tapi masih sebatas angka-angka. Saya tidak tahu ini kapan bisa terwujud. Yang jelas para akademisi, para pengambil kebijakan ini harus kita dorong untuk membuat satu kebijakan yang berupa affirmative action dalam rangka untuk membangun wakaf seperti yang diharapkan oleh rektor tadi. Nah, terakhir tentu Indonesia yang kaya raya aset wakafnya ya selama ini baru ditangani secara sporadis. Maksud saya sporadis itu kalau tanah wakafnya mau jalur tol, ya, nah itu ditangani seperti itu. Belum ada skema yang secara green design. Wah, kalau ini jalur ini master plan-nya harus ini. Misalnya kalau ada wakaf, ya bagaimana untuk melakukan tukar guling yang lebih produktif. Ya kalau sudah jalur tol ya sudah. Bagaimana tukar gulingnya wallahu alam. Nah, itu kan berarti tanah wakaf yang sesungguhnya tidak bisa digunakan untuk itu pada dasarnya. Tetapi karena ini kebijakannya memang satu-satunya untuk jalan tol dan jalan umum, ya mau tidak mau
suka atau tidak suka, kebijakan pemerintah memberikan izin untuk lalu lintas jalan tol, termasuk jalan umum. Tapi tukar gulingnya tentu belum bisa dilakukan secara gradual, secara produktif, sehingga kondisi perwakapan kita ya begitu. Nah, terakhir lagi-lagi catatan saya, wakaf masih sebatas 3M. Ya, harus kita ubah menjadi 3M juga. 3M masjid, musola, makam. Kita ubah menjadi 3M lagi, yaitu money, Pak Saiful ini yang tahu ini. Kita ubah Pak Rektor dari money menjadi apa itu? Ya, supaya 3M-nya betul-betul ya tidak sekedar masjid, musola, makam tadi, tapi betul-betul bisa menjadi usaha wakaf yang sangat potensial. Nanti kita carilah istilahnya. Intinya kita sepakatlah bagaimana menjadi potensi wakaf yang luar biasa. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan dalam diskusi kita sore ini. Saya kebetulan lagi ada meeting ini. Pak Muair, kawan-kawan sekalian yang bergabung di Zoom ini, nanti PowerPoint-nya saya kirim ya, karena tadi nggak sempat ya, saya bahan bacaan kita. Terima kasih moderator, Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya pencerahannya. Tantangan untuk wakaf Muhammadiyah banyak sekali, terutama untuk pengelolaan tanah yang mungkin untuk meningkatkan kualitasnya menjadi bangunan aset tuh tidak membutuhkan biaya yang sedikit, cukup banyak. Mungkin ada ini tambahan informasi dari Majelis Wakaf, Pak Petrimen. Apakah hadir? Ya, Assalamualaikum. Ya Pak Petrimen, silakan Pak. Ya, ini mohon maaf lagi sedang jalan di GBK. Karena Bu Hesti nggak menyampaikan kalau saya minta jadi pemateri gitu. Untuk melengkapi untuk apa yang disampaikan oleh Pak Mirsah tadi. Oke. Saya mulai ya. Ya Pak Petrimen. Baik, terima kasih Bu Hesti atas kesempatan yang diberikan ke saya. Saya hanya memberikan informasi secara teknis saja ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, Pak Mukhair, kemudian Buya Mirsah. Nah, itu ide yang berlian, ide yang berkemajuan gitu ya. Nah, cuma saya mau menjawab apa yang disampaikan Pak Rektor tadi. Ketika nanti Allah bertanya kepada Majelis Wakaf, kenapa tanah-tanah wakaf itu belum produktif gitu ya. Nah, Majelis Wakaf bisa menjawab juga. Karena kewenangan untuk memproduktifkan itu tidak diberikan kepada Majelis Wakaf gitu. Jawabannya gitu aja nanti kalau Allah menanya kan gitu. Kenapa itu dikatakan? Karena memang di dalam nomenklaturnya dikatakan bahwa ketika wakaf diterima oleh Nazir Perserikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum, itu produktivitasnya diserahkan kepada ketika ikrar wakaf. Namanya wakif berwakaf untuk membuat lembaga pendidikan. Nah, kemudian kita serahkan ke lembaga pendidikan apa yang diinginkan wakif. Nah, kemudian kalau nanti disebut ke perguruan tinggi, maka kita serahkan ke amal usaha perguruan tinggi. Nah, kalau itu diberikan untuk apa? Untuk membangun masjid, kita serahkan ke majelis tabligh dan majelis tarjih gitu ya. Nah, itu yang selama ini nomenklaturnya di pedoman wakaf Muhammadiyah itu begitu, Pak Rektor. Jadi kalau nanti Allah bertanya, kami jawab begitu, bahwa kami diberikan wewenang untuk menerima saja gitu. Nah, salah satu contoh ingin saya sampaikan yang disebut oleh Pak Rektor tadi terkait dengan Cideng gitu ya, Tanah Abang itu awal ikrar wakafnya adalah untuk masjid. Nah, mungkin Pak Rektor tahu cuma 20 meter dari tanah wakaf itu ada masjid di situ. Nah, pertanyaannya bisa nggak kita membangun masjid di situ sementara masjid di sebelah sudah ada, gitu kan? Nah, sehingga kita cari ahli waris wakif, kita minta kepada mereka untuk mengubah ikrar wakaf itu dari tadi membangun masjid untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Akhirnya ada keinginan itu wakif merubahnya sehingga kita serahkan ke PP Muhammadiyah. Nah, sertifikatnya silakan PP Muhammadiyah menunjuk siapa yang akan memanfaatkan aset Cideng itu, aset Tanah Abang itu. Nah, kami Majelis Wakaf tidak
tidak concern lagi terhadap situ setelah kami mengurus secara landasan hukumnya, yaitu sertifikatnya. Nah, sertifikat sudah jadi kami serahkan ke Sekretaris PP Muhammadiyah. Kemudian PP menentukan ini digunakan untuk apa. Jadi gitu, Pak. Nah, ada juga terkait dengan tadi di Labuan Bajo tadi itu. Sebenarnya kita punya di situ Pak Rektor itu 100 hektar. Nah, 82 hektar itu masih tanda tanya itu. Sebenarnya setelah kami datang ke sana, saya kemudian pernah datang ke situ 2 kali. Itu tanah itu yang 100 hektar itu berubah sekarang menjadi 25 hektar. Jadi nanti kalau Pak Rektor datang ke sana mengukur lagi dikira tempat 82 nanti dikejar orang. Dikejar orang kan dia. Karena di sana sudah diambil oleh masyarakat. Nah, jadi tinggal 25 hektar. Nah, kemudian ada satu lagi di NTB. Di NTB itu ada almarhum Pak Barji Salam. Nah, saya sudah sebagai sekretaris Majelis Wakaf sudah saya kejar beliau ke Pontianak. Beliau sudah serahkan semua persyaratannya. Persyaratannya sudah diserahkan, kemudian saya serahkan ke Ketua Majelis Wakaf pimpinan wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat. Sampai sekarang alhamdulillah nggak diurus dengan alasan kanda dana. Karena apa? Karena kampus tidak mau memberikan dana. Karena di sana sudah dikatakan oleh Pak Barji Salam waktu itu silakan gunakan untuk apapun asal bermanfaat untuk Muhammadiyah. Karena Pak Barji Salam itu adalah mantan pendiri Muhammadiyah di salah satu PDM di NTB itu. Nah, itu untuk pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi dalam data SIMAM sekarang yang sudah masuk buat sekitar 25% itu ada sekitar 35% Pak Rektor itu terkait dengan berpotensi untuk bermasalah. Kenapa? Walaupun situ sudah dimanfaatkan secara produktif, sudah ada kampus di atasnya seperti di Pasir itu sudah ada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Pasir dan fisiknya kita sudah kuasai. Ternyata nazirnya bukan orang Muhammadiyah pribadi, mantan kepala KUA. Nah, kita sudah masuk ke pengadilan, masuk di pengadilan menang, kemudian di PK menang, DMA menang, di kasasi menang. Sampai sekarang malah yang ikut campur Badan Wakaf Indonesia terkait di situ. Akhirnya apa? Secara fisik kita kuasai, tapi secara hukum belum bisa kita kuasai karena mereka menganggap bahwa wakif itu tidak berwakaf ke Badan Hukum Perserikatan Muhammadiyah tapi kepada pribadi. Padahal wakifnya sebagai saksi mulai dari pengadilan sampai pada PK itu mengatakan bahwa dia tidak berwakaf kepada perseorangan pada orang ini gitu, tapi berwakaf kepada Perserikatan Muhammadiyah. Nah, sekarang masih menjadi persoalan. Nah, itu kendala-kendala yang kita hadapi. Jadi kalau apa yang ditawarkan oleh Pak Rektor tadi, kemudian disampaikan oleh Buya tadi, itu menurut saya sangat ideal. Nah, kita sebenarnya tidak melakukan moratorium terkait dengan wakaf Muhammadiyah. Nggak ada moratorium. Cuma ikrar wakafnya kita rubah. Jangan lagi menyebutkan untuk membangun masjid. Jangan lagi menyebut untuk membangun musola atau sekolah atau tempat yang lain yang kira-kira di situ sudah ada masjidnya, sudah ada sekolahnya dan segala macamnya. Jadi kita menginginkan wakif itu berwakaf kepada Perserikatan Muhammadiyah itu menyebutkan ikrar wakafnya bermanfaat untuk umat atau untuk kemaslahatan umat. Jadi kita arahkan ke situ. Makanya kemarin Buya Mirsah menerima wakaf di Lubuk Pasung, Sumatera Barat itu ikrar wakafnya bunyinya seperti itu, untuk kemaslahatan umat. Jadi kalau untuk kemaslahatan umat, gagasan yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, Pak Mukhair tadi dengan Buya tadi itu sangat ideal. Bisa kita wujudkan gitu. Tapi kan sekarang kita masih berpegang kepada ikrar wakaf karena dasarnya itu yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nah, oleh sebab itu menurut saya nanti perlu juga kita mengemukakan gagasan-gagasan untuk mengubah kembali ikrar wakaf yang sudah disampaikan di dalam akte ikrar wakaf itu oleh wakif. Harus kita ubah. Nah, saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi dengan Buya tadi itu supaya potensi produk wakaf-wakaf yang produktif ini bisa kita manfaatkan. Nah, yang perlu kita ingat saya sampaikan kembali Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian, itu ada persoalan yang harus kita hadapi karena dulu orang tua kita dulu berwakaf itu atas dasar kepercayaan, atas dasar mengatakan bahwa ini disampaikan untuk Muhammadiyah tidak perlu ada legalitas hukumnya. Bahkan ada yang sudah kita bangun perguruan tinggi,
kita bangun sekolah, di atasnya itu legalitasnya tidak ada bahwa itu milik Muhammadiyah atau bukan. Hanya saja itu milik pribadi. Jadi dulu berwakaf dijawabkan, diberitahu oleh kita bahwa perlu melakukan legalitas, yaitu melaksanakan ikrar wakaf di KUA. Kemudian wakif mengatakan, apa nggak percaya dengan kami untuk melakukan wakaf? Akhirnya ke atas dasar itu, atas rasa segan yang kita terima, akhirnya kita bangun sekolah di situ, dan kemudian dituntut oleh anak cucunya. Nah, ini terjadi di beberapa, hampir setiap PWM itu masalahnya hampir sama semua. Kita dituntut oleh ahli waris wakif dan ahli waris nazir. Karena nazirnya itu adalah ketua PDM, ketua PWM yang sudah meninggal, dan itu atas nama beliau. Beliau kemudian tidak disebutkan namanya. Nah, karena nggak disebutkan nama Perserikatan Muhammadiyah, otomatis cucu-cucunya ini, garis keturunan ini menganggap bahwa wakif itu berwakaf kepada kakeknya, sehingga kita masuk ke ranah pengadilan. Oleh sebab itu, menurut saya inilah yang sedang diselesaikan oleh Majelis Wakaf. Nah, dan persoalan yang lainnya adalah tidak ada kesadaran. Nah, yang itu tadi kayak di NTB tadi itu aja nggak ada kesadaran. Kita sudah kejar. Bayangkan aja Pak Rektor, saya ke NTB, kemudian datang ke Pontianak, segitiga bermuda saya lakukan bolak-balik. Kemudian Pak Badi Salam itu sudah menyerahkan semua. Sampai sekarang nggak dilaksanakan oleh teman-teman kita yang ada di PWM dengan alasan dana tidak ada, gitu kan? Padahal sekarang Pak Badi Salam itu sudah berwasiat betul. Silakan laksanakan ikrar wakaf, kemudian urus sertifikat dan balik nama, mumpung saya masih hidup. Nah, kemudian beliau sekarang sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Nah, sekarang tinggal istrinya. Nah, ini lagi juga sudah saya sampaikan ke teman-teman di NTB, tapi sampai sekarang non respon. Nah, termasuk juga kita melakukan hal-hal yang terkait dengan penyelamatan aset itu. Oleh sebab itu, kami bersama Pak Buya Hamirsah itu memaksa dalam tanda kutip pada PWM untuk memasukkan semua data apakah itu atas nama Perserikatan Muhammadiyah atau atas nama pribadi, supaya nanti kita melakukan pengelompokan, melakukan klaster-klaster. Ini yang tanah yang sudah clean dan clear, ini tanah yang masih ada masalah, ini ada tanah yang berpotensi untuk kita selesaikan, ini tanah aset yang berpotensi tidak bisa kita selamatkan. Nah, itu kita sudah melakukan klaster seperti itu karena terkait dengan penyelamatan. Nah, data-data yang disampaikan bahwa tanah Muhammadiyah sekian juta hektar, nah Majelis Wakaf menjadi tanda tanya besar itu asalnya dari mana gitu. Apakah itu dilihat dari jumlah yang Pak Mukhair tadi sampaikan, jumlah perguruan tinggi kita sekian, perguruan sekolah menengah kita sekian, sekolah dasar kita sekian, apakah itu yang dihitung sehingga tanahnya dihitung, apakah tidak dihitung potensi dan itu milik siapa. Salah satu contoh, perguruan tinggi Muhammadiyah di Jawa Timur, itu bukan atas nama Perserikatan Muhammadiyah, tapi itu atas nama mantan rektor universitas itu, dan itu dibeli atas nama dibeli dengan biaya kampus, kemudian dipakai atas nama rektor itu, sehingga tidak bisa kita klaim bahwa universitas itu milik Perserikatan Muhammadiyah. Ini kan nanti kalau dituntut oleh ahli warisnya, kalau beliau meninggal, ada potensi kita untuk kalah di situ gitu. Nah, itulah kan sekarang konsentrasi kami untuk menyadarkan PWM, PDM sampai ranting untuk kembali ke jalan yang benar, menyelamatkan aset-aset Perserikatan Muhammadiyah. Mungkin itu yang saya sampaikan Pak Rektor, untuk kita informasikan secara detail ya, karena saya terlibat betul di sana untuk meyakinkan PWM, karena PWM itu termasuk rektor sendiri, rektor-rektor Universitas Muhammadiyah yang ada di wilayah itu tidak mau tahu dengan kondisi aset kita yang perlu kita selamatkan. Padahal kalau masih atas nama pribadi, ini potensi hilangnya sangat besar. Nah, salah satu contoh sekarang kita ada kejadian di Kerinci, Sungai Penuh, Pak Rektor. Sekarang lagi proses PK, karena mereka 2 kali kalah, di kasasi kalah, kemudian pengadilan kalah. Nah, sekarang mereka PK, dan sekarang mereka sudah memainkan politik. Mereka sekarang sedang mendekati Kiai Ma'ruf Amin dan dengan PKB-nya. Nah, ini kan persoalannya politik lagi kalau sudah sampai ke sini kan. Nah, sekarang kita juga sedang mencari celah bagaimana menyelamatkan aset kita yang 8.000 meter itu, yang di sana berdiri masjid dan sekolah di Sungai Penuh itu. Mungkin itu informasi saya. Mungkin billahi haq. Nasrul minal wa fatun karib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Petriman, ini informasi yang menurut kita harusnya jadi concern sebagai pengelola aset wakaf ya. Ternyata masalah legalitas sangat penting sekali, kemudian masalah dana untuk pengembangan aset wakaf. Untuk selanjutnya tentang laporan keuangan Nazir Wakaf, mari kita dengarkan paparan dari Bapak Dr. Engineer Saiful Anwar, SIAK JMSI. Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana Keuangan Syariah ITB Ahmad Dahlan dan juga sekaligus Sekretaris Umum Wakaf Inovatif. Kami persilakan Bapak Saiful. Terima kasih Bu Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Dr. Moher Pakana, Buya Amirsa, Pak Petriman, Bu Diah sebagai penanggung jawab acara ini ya. Kemudian CSAS dan suami. Di sini ada Pak Asosiat Profesor Amrizal dan teman-teman lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya, sebagai pembicara terakhir deg-degan juga apa yang mau dibicarakan gitu. Khawatirnya pembicara pertama Pak Moher Pakana tadi sudah menyampaikan tentang korporatisasi wakaf ya, ide yang sangat cemerlang. Kemudian Buya Amirsa dan Pak Petriman juga sudah menyampaikan visi perwakafan Muhammadiyah ke depan dan kondisi kekinian yang ada pada persyarikatan. Alhamdulillah belum ada yang ngomongin tentang laporan keuangan, jadi saya nggak terlalu kehabisan materi begitu. Bapak Ibu sekalian, nikmatnya kita menjadi seorang Muslim itu karena alhamdulillah kita mendapatkan satu agama ya, satu petunjuk hidup yang menggambarkan dari sisi fondasi fundamental, pemahaman sampai tata cara praktikal peribadatan dan muamalah. Dan ini menjadi dasar mungkin alasan atau jawaban ya kenapa Islam ini bisa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah agama yang akan relevan sepanjang masa karena sifatnya yang universalitasnya. Nah, sehingga dalam memahami wakaf dan mengimplementasikan wakaf tentunya kita juga harus memahami juga makna fundamentalnya. Mungkin nanti kita bicara dari sisi keuangan ya, laporan keuangan. Misalnya contoh pemahaman fundamental yang menjadi tradisi tradisi lisan yang khawatirnya nanti malah kehilangan makna. Misalnya umur gitu ya, ketika kita ada yang ulang tahun kita mengucapkan selamat panjang umur gitu ya, padahal sebenarnya kata umur ini memiliki makna yang sama dengan makmur gitu, artinya memberikan manfaat. Jadi istilah umur itu sebenarnya ukuran kebermanfaatan. Atau misalnya bicara tentang bagaimana Islam membuka suatu negeri. Jadi kita nggak pernah menyatakan sebagai sebuah ekspansi, tapi kita menggunakan istilah fathul gitu ya, fathah atau fathi gitu ya, yang artinya pembukaan menuju kepada periode yang lebih baik. Kemudian istilah kafir gitu ya, itu juga bukan sebuah bullying terhadap orang yang menolak beragama Islam, tapi hanya menjelaskan sifat bagaimana kafaro yukafiru, kafirun itu hatinya tertutup daripada kebenaran. Zakat juga begitu, kita mengenal istilah amil. Kenapa menggunakan istilah amil? Karena ada perintah dalam Al-Quran yang memerlukan sebuah institusi yang memiliki sebuah otoritas. Ketika Allah menyuruh dalam menggunakan kata
fil amr ya, khuz min amwalihim shadaqatan. Jadi perintahnya diambil gitu, bukannya meminta tapi mengambil. Kemudian yang unik untuk wakaf, kita menggunakan istilah nazir. Nazir ini saya coba cari di kamus bahasa Arab ya. Ini berbeda dengan kalau dalam bahasa Indonesia kata melihat itu nggak bisa dibedakan ya. Tapi dalam bahasa Arab itu dibedakan antara nazoro dengan ro'a. Nazoro ya, yang zuru, nazirun itu maknanya melihat tapi dengan sepenuh hati, dengan pemikiran yang mendalam, bahkan diistilahkan sebagai menunggu. Beda dengan ro'a ya ru'yatan gitu ya, yang dia hanya melihat dengan menggunakan indera matanya saja, tidak dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Nah, makanya kata nazir ini menjadi sangat relevan dengan urgensi laporan keuangan dalam pengelolaan wakaf yang berkesinambungan. Saya mengambil topik ini karena topik webinar kita ini membahas tentang pentingnya laporan keuangan dan penilaian keuangan berkelanjutan dalam pengembangan aset wakaf Muhammadiyah. Saya coba melihat dari sisi akuntansinya saja. Bapak Ibu sekalian, 3 hal yang kita coba bahas. Kita lihat akuntansi dalam perspektif Islam, neraca dan strategi institusi, serta nanti kita akan sedikit berdiskusi tentang bagaimana menyusun strategi institusi wakaf yang berkesinambungan berbasis laporan keuangan. Mungkin selama ini kita melihat bahwa akuntansi syariah itu sebagai bagian turunan dari ilmu akuntansi. Kalau kita coba lihat definisi dari Sahata ya, ini di bukunya almarhum Profesor Harahap, itu mendefinisikan akuntansi Islam sebagai postulat, standar, penjelasan, dan prinsip akuntansi yang menggambarkan semua hal, sehingga akuntansi Islam secara teoritis adalah bagaimana kita memperlakukan ibadah dan muamalah itu dengan berbasis pengukuran yang ilmiah begitu, dengan menggunakan akuntansi itu. Nah, kita sendiri punya istilah yang berbeda dengan pendekatan akuntansi ya. Kita mengenal istilah muhasabah yang sebenarnya maknanya sama dengan akuntansi. Hasabah yuhasibu muhasabatan ya. Jadi artinya menghitung, mengukur atau mencatat. Dan ini memiliki fungsi yang sangat identik dengan pemahaman akuntansi kita selama ini. Sehingga dalam menggambarkan perintah mencatat ini yang merupakan satu ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, itu kita mengenal istilah lembaga yang namanya muhtasib ya, yang dulu fungsinya sebenarnya untuk menjaga keadilan di pasar supaya tidak ada kezoliman dalam timbangan. Tapi akhirnya fungsinya menjadi sangat melebar sampai memiliki fungsi sebagai mungkin dewan moneter lah begitu dalam sebuah negara. Nah, bagaimana akuntansi ini dikembangkan oleh Islam? Itu pertama karena akuntansi bisa berkembang lewat penggunaan angka Arab yang mengenal angka 0. Jadi bayangkan kalau akuntansi pakai angka Romawi gitu ya, kita mau bikin neraca 1 triliun gimana nulisnya gitu. Tapi dengan adanya angka 0 dalam bahasa Arab yang dikembangkan oleh umat Islam itu, akhirnya akuntansi ini bisa menjadi lebih berkembang. Kita cepat saja. Ini contoh-contoh praktek akuntansi dalam Islam, bahkan zaman Rasulullah sendiri ya. Itu Rasulullah menunjuk orang-orang yang kompeten, bahkan yang belum beragama Islam itu diamanahkan untuk mengelola Baitul Mal dengan pendekatan akuntansinya. Kemudian Umar bin Khattab itu mendirikan lembaga yang bernama Diwan atau lembaga akuntansi lah gitu ya istilahnya, yang mencatat semua transaksi dalam Baitul Mal. Juga masalah reliability dalam laporan keuangan itu di masa Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan bukti penerimaan uang voucher ya, yang istilahnya kita pakai sekarang. Dan mungkin
evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi itu mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi akuntansi ini punya sejarah yang panjang dalam pengembangan peradaban Islam. Juga misalnya dalam pengembangan pembukuan ada istilah seperti Jaridah Al-Kharaj, itu seperti akun piutang gitu ya, yang menunjukkan hutang individu terhadap pemerintah. Kemudian ada jurnal pengeluaran yang namanya Jaridah An-Nafaqat. Kemudian ada jurnal dana, Jaridah Al-Mal, Jaridah Al-Musadarin untuk mencatat penerimaan denda atau sita dari individu yang tidak sesuai syariah. Jadi sudah sangat berkembang begitu pesat. Ada juga laporan akuntansi yang namanya Al-Hikmah, menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan, atau laporan keuangan komprehensif seperti balance sheet dan income statement sekarang ya disebut Al-Hikmah Al-Jami'ah. Jadi memang sudah sangat luar biasa perkembangannya. Dan akhirnya bisa kita simpulkan bahwa akuntansi yang kita kenal selama ini sebenarnya adalah hikmah yang dikembangkan oleh umat Islam, di mana dalam salah satu dalam satu literatur itu disebutkan bahwa Pacioli sebagai pendiri akuntansi, penemu akuntansi yang kita pelajari di buku accounting itu sebenarnya adalah orang Eropa pertama yang menerjemahkan buku algebra yang berisikan dasar-dasar mengenai bookkeeping atau akuntansi itu sendiri. Padahal bookkeeping ini sudah dipraktekkan pertama kali oleh para pedagang dari Mesir, gitu ya. Nah ini sangat menarik bagaimana akuntansi itu seharusnya menjadi satu mindset ya yang mendasar dalam pengelolaan institusi, baik itu institusi yang sifatnya sosial maupun institusi yang sifatnya bisnis. Nah, kalau kita memaknai neraca misalnya untuk menjelaskan fungsi sustainability, maka kita mendefinisikan aktiva, kewajiban, dan modal itu sebagai fungsi bagaimana prinsip akuntansi itu bisa dipenuhi, yaitu going concern. Jadi kita menganggap bahwa seluruh entitas ekonomi itu diasumsikan sebagai entitas yang dia akan berjalan seterusnya gitu tanpa ada batasan waktu. Oleh karenanya ini menjadi satu prinsip bagi para investor ya ketika berbicara tentang investasi, bahwa keberhasilan seorang investor itu bukan dilihat pada seberapa besar asetnya, bukan pada seberapa besar kemampuan dia menghasilkan return-nya, tapi sebenarnya keberhasilan seorang investor itu atau lembaga investasi adalah seberapa lama dia bisa bertahan dalam setiap kondisi ekonomi. Karena kita tahu kondisi ekonomi itu berubah-ubah ya, dari masa growth sampai masa decline gitu. Itu sehingga untuk mendapatkan kepercayaan para investor atau pemilik dana gitu yang akan investasi dalam sebuah institusi, maka keyakinan yang harus kita miliki adalah apakah dia mampu bertahan dalam setiap kondisi apapun. Nah, ini mungkin menjadi dasar kenapa Pak Rektor tadi mengupayakan agar pendekatan wakaf itu menggunakan pendekatan korporasi. Dan kalau kita lihat bagaimana korporasi memahami neraca, maka kan sebenarnya adalah fungsi dari aktiva itu yang didanai oleh kewajiban dan modal pada awalnya itu ditujukan untuk memupuk aset dalam bentuk laba ditahan, gitu kan? Sehingga kemampuan dari sebuah institusi untuk mendapatkan laba ditahan yang sustainable itu harus dilihat dari kemampuannya memanage aktiva dan memanage kewajiban, gitu. Nah, ini makanya membedakan pendekatan PSAK 112 akuntansi wakaf dengan
ini masih draft sebenarnya, tapi sekarang sudah sudah difinalkan, bahwa ini bisa dibesarin ya. Nah, kalau kita lihat dalam PSAK 112 itu Nazir itu tidak memiliki pendekatan capital atau modal, tapi dia menggunakan pendekatan aset neto atau aset bersih. Nah, jadi dengan pendekatan ini sebenarnya mencoba kita bisa memahami bahwa Nazir itu tidak sepenuhnya bisa bekerja seperti korporasi. Kenapa? Karena korporasi dengan pendekatan pemupukan modal atau return earning itu akan membawa ketidakseimbangan visi atau misi, atau dalam istilah manajemen strategiknya sebagai mission drift atau pergeseran misi ya. Nah, sehingga dengan pendekatan kapital itu cenderung sebuah institusi akan mengoptimalkan asetnya, kemudian meminimaliskan liabilities-nya gitu. Atau bahkan yang salah lagi kalau kemampuan atau besarnya liabilities itu melebihi kemampuannya dalam menghasilkan return dari aset yang dimilikinya. Nah, ini makanya kita mungkin mencoba menggunakan pendekatan lain, yaitu berupa aset neto. Jadi kalau kita lihat di sini, aset neto itu adalah merupakan aset bersih dari pengurangan aset dan liabilities. Nah, bentuk aset dan liabilitiesnya juga berbeda. Kalau kita lihat dari liabilitasnya dulu ya, liabilitas itu terdiri dari utang, wakaf temporer jangka pendek, liabilities jangka pendek, dan juga ada liabilities jangka panjang dalam bentuk wakaf temporer jangka panjang, liabilities jangka panjang. Nah, untuk ini seorang nazir harus memahami bagaimana mengkonversi aset ini untuk bisa menghasilkan pendapatan yang berasal dari liabilities dan asetnya, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari laporan rincian aset wakaf di sini, rinciannya menarik juga karena ini bicara tentang investasi ya, bukan hanya sekedar kas dan setara kas atau tanah. Yang tadi Buya Amirsa sudah menyatakan masjid, madrasah dan makam gitu. Sedangkan dalam pendekatan accounting kita bisa melihat bahwa isi dari rincian aset wakaf itu bisa bermacam-macam, bisa surat berharga, bisa logam mulia, bisa investasi pada entitas lain gitu ya, baik dalam aset tetap maupun aset tak berwujud. Nah, ini sebenarnya jadi satu pelajaran bagi nazir ya ketika menjalankan fungsinya untuk mengelola aset dari para wakif. Karena kalau kita coba lihat dalam ayat wakaf yang sering kita dengar, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebenarnya jadi berbeda 180 derajat antara ayat zakat yang menyuruh khuz min amwalihim shadaqatan. Jadi kalau diperintah itu untuk zakat kan berarti ada paksaan yang memang sebenarnya itu bukan hak dia tapi ditahan gitu. Sehingga nuansanya berbeda dengan harta wakaf yang merupakan harta yang mimma tuhibbun, yang betul-betul dicintai gitu ya. Sehingga dengan begitu fungsi nazir itu menjadi lebih kuat, lebih dalam mengelola. Makanya namanya nazoro atau nazir. Dan tadi Pak Vetrimen juga sudah menggambarkan bahwa fungsi nazir yang konvensional yang hanya mengandalkan asas trust gitu ya, kemudian lupa terhadap asas kompetensi, itu harusnya sudah dirubah.
dengan memaknai akuntansi sebagai bagian yang embedded dalam ibadah muamalah kita gitu. Kemudian ini laporan aktivitas nazir. Dalam pemupukan aset neto, maka para nazir itu diperbolehkan untuk mendapatkan pendapatan dari aset-aset produktifnya ya, baik itu surat berharga, logam mulia, bangunan, kendaraan, tanaman, hak atas tanah, dan lain sebagainya yang tadi Pak Muher juga sudah mengusulkan akad-akad yang bisa digunakan oleh para nazir dalam setiap bentuk aset wakafnya. Dan dalam pengelolaannya juga seperti itu, ada beban-beban yang diperbolehkan untuk kegiatan ibadah, kegiatan pendidikan, kegiatan kesehatan, bantuan fakir miskin, dan lainnya. Sehingga nanti kita bisa melihat apakah terjadi kenaikan aset neto dari nazir tersebut dengan membandingkan antara aset neto awal periode dengan aset neto akhir periode. Nah, ini salah satu mungkin hal yang bisa dimodelkan oleh persyarikatan ya, yang sebenarnya sedang kami kembangkan di Wakaf Inovatif Indonesia dengan menggunakan slogan Kampung Wakaf. Modelnya memang kami sebagai nazir itu mengakui adanya kelemahan kemampuan dalam pengelolaan wakaf sehingga kita menggunakan mutawakil. Jadi ada vehicle yang kita gunakan untuk mengelola desa wakaf ini. Dan vehicle yang kita gunakan saat ini adalah satu bank persyarikat, bank BPRS ya, bank rakyat itu yang kita mupayatkan, kita ikat bahwa pengelolaannya harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan misi nazir. Gitu. Nah, dalam pengelolaan kampung wakaf ini kita bisa membuat semacam target-target KPI seperti misalnya ukuran terhadap petani budaya, sarjana desa, petani milenial, petani berhaji, masjid desa produktif, koperasi syariah desa, dan lain sebagainya. Nah, dengan ini karena nazir dengan amil itu dalam undang-undang memiliki perbedaan fungsi ya, di mana nazir itu tidak boleh menerima zakat dan sodakoh, tapi boleh menerima infak. Sedangkan las atau badan amil zakat itu boleh menerima infak dan sodakoh. Nah, dengan dana ini maka kita bisa bersinergi sebenarnya tanpa harus membagi-bagi atau terjadi kompetisi antara BAS dengan badan amil zakat dengan nazir gitu. Karena nanti prototyping atau piloting project-nya itu bisa bersama-sama dalam mengembangkan salah satu desa wakaf. Mungkin untuk kelas persyarikatan bukan kampung wakaf lagi tapi negara wakaf gitu. Gimana mengelola negeri ini dengan menggunakan basis wakaf. Terakhir mungkin saya coba share bagaimana membuat strategi pengelolaan wakaf yang sustainable dengan menggunakan pendekatan korporasi ya. Ini roadmap saya hilangkan judulnya karena ini dokumen internal. Kita membangun wakaf ini dimulai tahun 2020. Jadi kita punya tema masing-masing sampai di tahun 2024 adalah sustainability dari growth. Jadi menurut saya ini bisa digunakan sebagai contoh untuk pengembangan wakaf berkesinambungan ya, berbasis laporan keuangan. Jadi kita punya periodisasi untuk masing-masing tema excellency itu. Tahun 2020 adalah bagaimana mengembangkan fondasi, kemudian mendirikan fondasi, kemudian yang kedua mengembangkan fondasi itu, yang ketiga menguatkan fondasinya menuju level berikutnya, kemudian tahun 2023 mengkapitalisasi value, dan yang 2024 sudah diharapkan ada sustain dari growth itu. Nah, dari masing-masing tema dan periode itu kita punya
key leverage, artinya poin-poin kunci yang kita gunakan untuk mengangkat pengembangan dari tahun sekarang menuju tahun sebelumnya yang menjadi lebih baik. Key leverage-nya apa? Untuk tahun 2020, asas legalitas menjadi sangat penting, karena tadi untuk menghilangkan permasalahan yang sangat memusingkan ke depan seperti kondisi perwakafan di persyarikatan gitu ya. Yang kedua adalah membangun trust, kepercayaan terhadap institusi. Yang ketiga adalah membangun kompetensi, yang keempat menciptakan value, dan yang kelima menjamin sustainability. Karena tadi Pak Rektor juga sudah mengatakan bahwa fungsi amil ini, fungsi nazir ini bisa dibawa-bawa sampai kiamat gitu. Jadi nggak ada kata berhenti ketika sudah membuka fungsi ini. Jadi mau nggak mau kita harus memastikan di tahun tertentu ini sudah sustain. Nah, apa strateginya? Tentunya kalau legal adalah masalah legalitas, sedangkan untuk trust itu kita tidak di 1 tahun itu tidak membuka penerimaan dana dari luar, kita gunakan dana sendiri, dana pengurus, dan kemudian baru di tahun 2022 untuk kompetensi kita berfokus pada laporan keuangan, pajak, dan aktivitas-aktivitas keuangan lainnya. Karena basis laporan keuangan ini seperti setir pada kendaraan ya, seperti dashboard pada kendaraan, sehingga dia bisa menentukan kapan kita injek gas, kapan kita ngerem gitu. Saya juga nggak kebayang kalau ada lembaga amil zakat dan nazir itu dengan kesemangatannya melupakan fungsi akuntansi dan administratifnya gitu. Jadi mungkin di awal-awal bisa berjalan, tapi ketika sudah besar justru dia nggak tahu kapan dia harus ngerem, kapan dia harus ngegas. Nah, makanya untuk itu kita punya KPI sesuai dengan kemampuan. Misalnya kita menggunakan istilah aset wakaf under management. Ini mirip-mirip dengan lembaga investasi. Jadi dengan aset wakaf under management itu kita punya target berapa return on investment yang kita inginkan, berapa yang akan kita kelola kembali, kita kembangkan untuk mendapatkan compounding, fungsi compounding dari manfaat compounding dari aset wakaf itu. Nah, ini pun kita menggunakan istilah, kalau di sini udah kita ganti bukan duta wakaf tapi konsultan wakaf. Kenapa? Karena dengan pemahaman konsultan itu, maka para relawan ini diharapkan bisa memberikan penjelasan bagaimana mengelola keuangan. Jadi kita punya konsep namanya keberlimpahan atau barokah gitu ya, di mana pengelolaan keuangan atau kesejahteraan keluarga itu tidak dimulai dengan tabungan, tapi dimulai dengan sedekah. Karena masalah keberkahan, masalah keberlimpahan adalah masalah rasa. Itu sudah kita susun sedemikian rupa sehingga dengan begitu kita bisa mengangkat wakaf ini sebagai bagian dari perencanaan keuangan rumah tangga bagi para milenial. Nah, kemudian di tahun 2024 barulah disusun divisi manajemen investasi. Ketika kita sudah merasakan terlalu berat dalam pengelolaan dana, maka kita perlu divisi khusus yang mengelola investasi dan manajemen risiko. Sehingga dengan begitu bisa jadi nanti akan ada pelimpahan pembentukan vehicle baru dalam mengelola investasi wakaf itu. Dan yang pasti ditargetkan 2024 ini kita berharap sudah bisa pergantian pengelola gitu ya, di mana kita sebagai founder hanya mengantar sampai sustainability, dan setelah itu kita berharap kita punya kader-kader yang bisa mampu mengelola dengan kemampuan investasi seperti para pengelola waris di Singapura ya, yang anak-anak muda yang luar biasa punya kemampuan investasi dari dari pendidikan tinggi di negeri-negeri yang modern begitu ya, sehingga ahli dalam bidang keuangan dan investasi. Nah, kira-kira seperti itu dasar
atau urgensi pentingnya pemahaman laporan keuangan, akuntansi dalam pengelolaan wakaf yang sustain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful, senang sekali bisa mendapatkan ilmu terkait laporan keuangan nasir wakaf. Yang menarik tadi masalah sebelum trust ternyata harus legal dulu ya Pak ya. Jadi legal, trust, competence, gitu baru values, dan terakhir adalah sustainability. Acara selanjutnya adalah pembahasan penelitian saya Pak Bapak Ibu. Sesi selanjutnya adalah saya membahas kuesioner penelitian saya ini terkait dengan penelitian keuangan berkelanjutan dan pengembangan aset wakaf. Kuesioner ini sebetulnya undangannya sebenarnya untuk amal usaha Muhammadiyah, dan penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas